Dokter, amankah kita sering mendengarkan sound horeg? Nah itu. Telinga saya sering bunyi nging saat nggak Ya. ada suara sama sekali. Kenapa tuh, Dok? Nah, ini juga telinga berbunyi sebenarnya merupakan salah satu tanda atau gejala dari gangguan pendengaran. Jadi tanda awal gangguan pendengaran yang ringan, yang masih ringan adalah tinnitus atau telinga berbunyi, bisa salah satu, bisa kedua telinga, bisa hilang timbul, bisa terus menerus. Nah, awalnya itu biasanya itu hilang timbul ya, kemudian lama-lama semakin parah nanti akan ada terus menerus dan tidak hilang sama sekali. Yang sekali lagi perlu kita pastikan di mana kelainannya dengan periksa ke dokter spesialis THT untuk tahu di mana kelainannya. Karena kebuntuan telinga pada liang telinga itu bisa juga menyebabkan tinnitus atau telinga berbunyi, cuman nadanya rendah, jadi ngung gitu ya, berdengung namanya. Tapi kalau nging nadanya tinggi, nging gitu ya, itu kemungkinan di telinga bagian dalam. Nah, kalau seperti itu, kemungkinan besar adalah gangguan pada saraf telinga di bagian dalam, sehingga perlu tes pendengaran. Nah, di Rumah Sakit Yasmin ini ada tes pendengaran atau audiometri bagi pasien-pasien mungkin yang dengan keluhan telinga berbunyi atau gangguan pendengaran yang menurun ya, entah masih hilang timbul atau terus menerus, bisa dipastikan dengan tes pendengaran audiometri di Rumah Sakit Yasmin. Oke, bisa ya. Dokter, amankah kita sering mendengarkan sound horeg? Nah itu ini berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa saraf-saraf pendengaran di telinga bagian dalam kita sangat sensitif dengan suara bising, suara yang keras, bising termasuk sound horeg. Dan selain itu juga karena pemakaian headset ya yang berlebihan. Nah, ada batas-batas waktunya dan ada batas-batas frekuensi atau suara yang bisa diterima oleh saraf pendengaran kita. Jadi lebih baik jangan berlebihan. Nah, sound horeg itu setelah diteliti juga ternyata kan juga berlebihan ya. Dan ada batasnya. Sekian dB itu hanya sepersekian detik saja sebenarnya telinga kita atau saraf kita bisa menerima. Bila mana itu kita teruskan ya, saraf kita tuh ada batasnya, kita paksa untuk mendengarkan suara-suara seperti itu, lama-lama akan bisa rusak. Dan kalau sel saraf itu sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Nah, itu jeleknya. Jadi perlu dikurangi ya. Iya, betul. Untuk demi kesehatan telinga kita ya. Betul. Nah, dokter, kalau anak sering mampet hidungnya hingga tidur tidak nyenyak, apa ada hubungannya dengan sinus, Dok? Usianya 3 tahun. Kalau usia 3 tahun, bisa pembuntuan pada hidung. Mungkin pilek alergi ya, bila pileknya tanpa demam. Bila mana dia sering radang, hilang timbul ya, pilek, batuk, pilek, apalagi ada nyeri tenggorokannya, mungkin ada pembesaran pada adenoidnya. Nah, yang orang awam tahu kan amandel, itu yang disebut dengan amandel itu hanya di rongga mulut kanan kiri saja, padahal sebenarnya ada amandel-amandel yang lain yang bisa membesar pada saat dia seringnya radang. Jadi ada amandel belakang hidung yang sering menyebabkan hidung mampet sampai mengorok pada anak-anak. Nah, itu juga perlu dipastikan ke spesialis THT ini yang mana yang membuntu sampai menyebabkan pembuntuan pada hidung dan pembuntuan pada tenggorok, mungkin pada anak-anak yang menyebabkan mengorok pada anak ya. Nah, mengorok ini bisa karena pembuntuan pada hidung, bisa pada tenggorok. Dan seringkali pada anak-anak usia 2 sampai 3 tahun ini seringkali karena pembesaran amandel di hidung, belakang hidung namanya adenoid, atau pembesaran pada amandel yang di mulut gitu. Diperiksakan aja Bunda, silakan Iya, datang betul. langsung aja ke Poli THT nggih. Nanti bisa bertemu dengan Dokter Citra. Nah, terutama bila pada anak-anak umur 2-3 tahun ini, bila mana seringkali mengorok pada saat tidur, nah itu kita pastikan apakah ada pembesaran amandel atau tidak. Oke. Sampai dewasa ternyata ngorok. Nah, sampai dewasa kalau ngorok, nah itu juga harus diperiksakan itu. Oke deh. Yeay.